Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Habibullah Kilika Putra dengan NIM 2317121035. Sini kita bakal bahas tugas kedua dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis, yaitu kita bakal mengidentifikasi wilayah pertanian yang berada di dalam zona rawan banjir, terutama di Kabupaten Deli Serdang. Lalu kita akan bikin layout-nya ya di belakangan. Di belakang nanti setelah selesai kita bikin peta. Sini kita punya data yang diperlukan. Yang pertama ada data batas administrasi Deli Serdang, lalu ada tutupan lahan. Ini tutupan lahan maksudnya area pertanian ya. Area pertanian, bangunan, kebun, ladang, dan lain sebagainya. Lalu ada data zona rawan banjir, nanti aku share aja dari Google Drive, linknya aku kirim di komentar. Lalu ada data sungai, itu biasanya satu paket sama data administrasi. Begitu langsung aja, kita buka QGIS-nya. Sini kalian coba ambil satu base map, terserah kalian, tapi di sini aku pakai S3 Satellite. Lalu kita import administrasi kecamatannya, ya administrasi kecamatan Deli Serdang. Ya, ini Deli Serdang. Terus tadi dia minta sungai, sungai dia itu ada dua harusnya, Sungai AR dan Sungai LN. Nah, bedanya apa? Ini ya Sungai AR, lalu ada Sungai LN. Kalau AR, nih ya kita lihat. Kalau Sungai AR, itu dia mencakup sungai yang besar-besar aja, yang biasanya kelihatan. Sungai yang gede ya, itu namanya Sungai AR nih. Kalau nggak percaya kita buktikan. Tuh, sini ada sungai, dia sungainya besar ya. Namanya Sungai AR. Kalau sungai yang LN, itu dia mendigitasi sungai-sungai yang kecil dan secara mendetail. Seperti ini contohnya. Itu burik banget ya. Nanti India begitu. Kalau yang AR itu dia mendigitasi sungai gede. Kalau yang LN sungai kecil. Jadi dua-duanya harus kalian import. Maka dari itu coba yang sungai ini style aku ganti aja jadi warna biru. Karena warna biru itu identik dengan air, dengan sungai. Oke. Sini ada administrasi kecamatan. Setelah itu tadi dia minta data zona rawan banjir ya. Ini aku udah ada datanya. Ini dapat dari BPNB Inaris bahaya banjir. Ini website pemerintah ya. Nah, sebenarnya data wilayah banjir itu bentukannya itu seperti ini ya. Bentukannya seperti ini. Tapi kalau kita mau dapat data seperti ini kan data SHP ya, ada wilayahnya. Itu kita harus bayar karena aksesnya nggak sembarangan. Berhubung kita nggak ada yang punya data ini, jadi nggak apa-apa ya. Kita pakai data yang CSV dulu. Kita akalin aja. Caranya gimana? Coba kita import data CSV tadi. Nih ya, tadi kalian klik data source manager yang kayak gini, terus cari nama filenya. Ini tadi, bahaya banjir. Nah, kalian terus lihat di geometry definition-nya. Yang awalnya point to coordinates, coba ganti ke no geometry karena kita nggak perlu geometri. Ini data non spasial. Kita add di sini. Nah, lalu kita join yang di administrasi kecamatan. Caranya kalian klik kanan, properties, lalu ke join. Tambahin joinnya. Kita pilih join layer, lalu kita pilih yang ini. File yang CSV tadi. Join nama kecamatan dengan nama objek yang ada di file SHP administrasi. Kita oke, lalu apply. Setelah itu kita ganti simbolnya biar dia bisa tergradasi ya. Aku mau tuh dia semakin bahaya banjirnya maka semakin merah. Dari hijau ke merah, berarti kita pilih yang ini. Terus kita invert.
Lalu value-nya itu tadi kita pilih yang luas bahaya. Kelasnya biarin aja 5 ya. Kelasnya 5 aja, lalu apply. Jadi nanti dia bakal seperti ini. Nah, wilayah yang merah itu berarti dia rawan terkena banjir. Terus di sini tadi beliau minta kita impor data tutupan lahan. Maksudnya data tutupan lahan itu apa, Bang? Maksudnya itu data yang kujelasin di awal ya, data pertanian, agri kebun, agri ladang. Seperti ini. Yang agri ini coba kita impor aja semuanya. Agri kebun, agri ladang, agri sawah, agri tanam campur. Udah ya, itu aja ya. Kalau udah, jadi nanti pasti bakal, seperti ini ya, rame banget nih. Coba ini, nah kita matiin dulu, kita baca dulu petunjuknya. Nah, kita lihat di sini, simbol warna hijau itu untuk pertanian atau tutupan lahan. Berarti, yang tutupan lahan semua ini kita ganti warnanya menjadi hijau. Kita ganti warnanya menjadi hijau semuanya dulu ya. Caranya seperti ini. Baru dihidupkan semua. Nah, tapi ya jadi bakal seperti ini, Bang. Gak rapi. Iya, benar. Maka dari itu coba kita layer administrasi kecamatan ini kita majuin jadi ke paling atas. Terus di sini kita atur stylenya. Kita ke properti dulu. Lalu ini kita di simbologi ke layer rendering. Ini opasitasnya kita turunin menjadi 50. Apply. Oke, jadi nanti dia bakal tampak seperti ini ya, sedikit tembus pandang. Jadi kita tetap bisa ngelihat area yang bahaya, area berbahaya, dan kita tetap bisa ngelihat tutupan wilayahnya. Ya ini ya yang warna hijau itu wilayah pertanian, tapi dia dalam wilayah yang berbahaya, yang rawan banjir. Jadi itu, jadi kita bisa buat tembus pandang. Nah terus coba ini kita paling atasin aja ya. Oh, nggak kelihatan jadinya. Usah ya. Jadi urutan datanya itu nanti begini. Sungai itu berada paling atas, lalu administrasi kecamatan, lalu di bawahnya itu sisanya ya, agrian itu sisanya. Urutannya itu seperti ini, kalian perlu ingat. Nah, terus sebenarnya peta tematiknya ini udah jadi ya. Udah jadi, tapi ini coba kita ini dulu, properties, kita munculin nama-nama wilayahnya. Tadi kita ke label, terus single label. Kita mau munculin nama tiap kecamatannya ya. Sini nama objek. Ini coba kita ganti jadi warna besar. Jadi yang kelihatan aja ya. Mana dia style-nya? Style-nya jadi yang ini aja. Oke. Nah, jadi nanti seperti ini ya jadinya. Nah, terus setelah itu kalau udah jadi diapain? Nah, di sini kan ingat tujuan awalnya ya. Tujuan awalnya kita mau menganalisis wilayah pertanian yang berada dalam zona rawan banjir. Terus di output tugasnya ini ada laporan akhir ya. Jadi di laporan akhir itu buat apa? Kalian analisis sendiri tuh. Kalian udah lihat ya yang tutupan lahan ini. Yang warna hijau ini kan tutupan lahan. Terus yang warna biru itu ada sungai. Kalian lihat rata-rata wilayah yang di dekat sungai, terutama sungai yang gede ini, dan dia punya tutupan lahan, itu rawan terkena banjir. Lihat nih yang merah ya. Dibandingkan dengan wilayah yang jarang ada sungai,
walaupun dia banyak tutupan lahan ya, itu jarang terkena banjir. Ya. Nah, lalu wilayah yang punya sungai-sungai kecil seperti ini dan dia punya tutupan lahan, itu juga jarang terkena banjir. Kurang lebih analisisnya seperti itu nanti di laporan kalian. Kalau kalian punya insight baru ya silahkan tambah. Tadi itu hanya sebagai contoh aja ya. Nah, selanjutnya kalau udah kayak gini, kalian buatlah layout yang seperti yang disuruh ya. Caranya gimana? Kita ke style manager, terus ke nggak usah aku ajarin lagi lah ya. Soalnya di minggu lalu ini udah ada aku buat tutor layout. Jadi nanti maksudnya layout itu dia bakal seperti ini, teman-teman. Jadi nanti kalian punya layout peta ya. Ini aku ambil dari BMKG. Nah, ini. Dia nanti jadi punya layout. Entah di sini peta perkiraan daerah potensi banjir Deli Serdang gitu. Di sini keterangannya. Kalau yang merah tinggi, yang kuning menengah, yang hijau rendah. Nah, gitu ya. Terus nanti kalian entah bikin nama kalian di sini. Terus di sini ada arah mata angin, di sini ada skala petanya. Gitu ya. Nanti kalian buat aja seperti ini, kalian kreasikan sendiri aja. Oke. Jadi begitu untuk workshop tugas 2. Jika ada pertanyaan, kalian ketik aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.